Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Puslina Veronica dari Fakultas Akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat file di dalam aplikasi Syscodes ini. Nah, dalam aplikasi Syscodes ini itu ada bagian-bagian cara membuat file data akuntansi, terus ada parameter umum, terus membuat data entry dan laporan perencanaan. Nah, dalam aplikasi Syscodes ini saya akan menjelaskan cara-cara membuat file tersebut. Nah, membuat file ini tuh ada 6 file yang harus kita ketahui sekarang. Ini ya. Itu yang pertama itu ada login aplikasi. Apa itu login aplikasi? Login ini menunya itu login user yang harus diisi dengan benar. Masuk ke dalam aplikasi Syscodes yang akan diloginkan pada aplikasi tersebut. Lalu yang kedua, database dan sistem koneksi data, yaitu dilakukan pada saat pertama kali aplikasi yang digunakan data dan sistem koneksi. Lalu yang ketiga, administrasi data user, yaitu digunakan untuk menentukan user ID, password, dan level. Lalu yang keempat itu parameter umum. Nah, ini akan dilakukan pada penginput data kecamatan dan desa yang bersangkutan. Lalu data entry, yaitu digunakan untuk hanya oleh pemerintah desa. Lalu perencanaan digunakan untuk melakukan proses entry data umum tersebut. Saja. Pertama, login user. Tujuannya di sini yaitu untuk agar melindungi data dari aplikasi Syscodes. Data ini dipastikan diisi dengan user yang telah memiliki otorisasi. Itu ada 3 level. Yang pertama, level operasional. Nah, ini untuk pemerintah desa. Lalu yang level supervisor ini itu hanya untuk pemerintah kecamatan. Yang ketiga, level admin, yaitu untuk pemerintah daerah. Lalu database dan sistem koneksi data. Nah, koneksi database ini harus dilakukan pada saat pertama kali aplikasi yang harus digunakan. Nah, pada aplikasi Syscodes ini, koneksi database ini menggunakan koneksi Microsoft Access dari database tersebut. Nah, lalu administrasi data user. Administrasi data user ini tuh ada 3 yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama kita harus menentukan user ID kita. Lalu yang kedua, apa password kita. Lalu yang ketiga, level penggunaan aplikasi administrasi data user tersebut. Selanjutnya itu parameter umum. Nah, parameter data umum ini Pemda, yaitu dikelolakan oleh administrator atau Satgas pada tingkat kabupaten atau kota tersebut. Nah, parameter umum ini ada 10 terdapat. Apa saja? Yang pertama, yaitu parameter data umum Pemda, yaitu memuat. Kita harus buat nama Pemda, ada alamat ibu kota, nama kepala daerah, dan tahun anggaran tersebut. Lalu yang kedua, parameter kecamatan dan desa, yaitu menginput data kecamatan dan desa, kode dan urutan wilayah administrasi kecamatan, mengacu pada kodifikasi data administrasi wilayah. Lalu yang ketiga, referensi di bidang dan kegiatan, yaitu ini menginput data sebidang kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Pemdas. Lalu yang keempat, parameter referensi sumber, itu ada 2. Yang pertama itu kode sumber data yang harus diberi singkatan 3 digit huruf 3 sandi tersebut. Lalu yang kedua ada jenis sumber, yaitu apa saja? Itu ada PAD, ADD, DDS, PBH, PBK, PBD, SPD, dan PDL. Rekening anggaran pendapat dan bunga, itu parameter rekening APBDS. Double klik pada setiap level akun, lalu jenis, objek, dan rincian objek. Dan yang keenam yaitu parameter standar dan satuan harga. Itu ada 2. Yang pertama itu standar harus diisi dengan administrator kabupaten atau kota.
Lalu yang kedua, parameter, kemudian standar satuan harga tersebut. Lalu yang ketujuh, parameter output kegiatan dana desa. Nah, yang pertama yaitu kita mengetahui parameter. Lalu output kegiatan dana desa, lalu tambah dan disimpan. Yang kedelapan, parameter belanja operasional. Kegiatan operasional ini diterapkan maksimalnya 30% dari total APBDes untuk 7 kegiatan dalam sub-bidang penyelenggaraan belanja penghasilan yang sudah ditetapkan. Lalu parameter mapping korolari, yaitu menghubungkan belanja modal dengan menambahkan hasil tetap. Lalu yang ke-10, parameter rekening bank. Itu setiap desa yang melakukan registrasi nomor rekening kas umum desa sebagai rekening penampangan rekening kas dengan mengisi nomor rekening, nama bank, tempat, dan penyimpanan. Lalu cara membuat data entry. Nah, menu ini digunakan oleh pemerintah desa yang membagi menjadi 4 kelompok yang sesuaikan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa. Yang pertama, modul perencanaan. Apa itu modul perencanaan? Merupakan kelompok menu yang digunakan untuk data umum desa, RPJM desa, dan RKPD desa. Lalu yang kedua, modul penganggaran, yaitu merupakan kelompok menu yang digunakan untuk proses penyusunan anggaran dengan output utama APBDes dengan penyebaran APD desa. Lalu yang ketiga itu modul penatausahaan, yaitu digunakan untuk proses penatausahaan tata pelaksanaan anggaran APBD desa yang ingin mengajukan SPP, pencairan dan pertanggungjawaban serta output menu ini yang akan diminta keuangan desa setiap surat permintaan pembayaran SPP, buku kas umum, dan lainnya. Yang terakhir, modul pembukuan. Modul pembukuan ini merupakan kelompok menu dari rangka penghasilan laporan keuangan pemerintah desa yang meliputi laporan pelaksanaan APBD desa dengan catatan atas laporan keuangan desa. Lanjut. Perencanaan. Nah, perencanaan ini digunakan untuk melakukan proses entry data umum desa dan penyusunan rencana jangka menengah. Apa saja? Yaitu yang pertama itu ada data umum desa. Itu ada 2 yang harus diisi dan diklik. Yang pertama harus diisi dengan menu data entry, lalu perencanaan, kemudian data umum dan efisien desa. Pilih desa, dan data umum desa. Lalu yang kedua, klik pada tombol tambah dan diakhiri dengan tombol simpan atau batal. Nah, yang kedua itu visi dan misi desa. Cepat saja, klik menu data entry, perencanaan, visi misi dan EPJN desa. Lalu yang kedua, pilih desa, nama kecamatan, kemudian pilih nama desa. Klik visi misi, pilih tombol visi sehingga terbuka terisi. Klik tambah untuk memulai pengisian. Isi tahun berlaku dan uraian visi. Klik tombol simpan bila sudah selesai. Klik tab visi, dan lalu klik tambah untuk memulaikan pengisian. Isi kode misi dan uraian misi. Klik tombol simpan bila sudah selesai. Klik tombol misi yang sudah disimpan atau klik tab tujuan tersebut. Selanjutnya, klik tambah untuk memulaikan pengisian. Isi kode tujuan dan uraian tujuan. Klik tombol simpan bila sudah selesai. Klik tombol tujuan yang sudah simpan kalau kliknya sudah tetap sasarannya. Lalu klik tambah untuk memulai pengisian. Terus isi kode sasaran dan uraikan sasarannya. Akhiri dengan klik tombol simpan bila sudah selesai. Cetak visi misi desa yang buat. Lalu yang RPJM desa. Apa saja? Yang pertama, klik menu data entry, lalu perencanaan, kemudian visi misi dan RPJM desa. Lalu pilih kode desa, nama kecamatan, kemudian pilih nama desa. Klik RPJM desa, pilih tombol bidang hingga terbuka tab bidang. Klik tambah untuk memulai pengisian. Pilih tanda elipsis untuk memilih kode bidang dan nama bidang. Lalu klik tombol simpan bila sudah selesai.
Membeli, klik nomor bidang yang sudah disimpan atau klik tab bidangnya. Klik tambah untuk memulai pengisian. Pilih tanda elipsis untuk memilih kode bidang. Klik tombol simpan bila sudah selesai. Terus klik nomor bidang yang sudah disimpan atau klik tab kegiatan. Kemudian pilih tanda elipsis untuk memilih kode kegiatan. Pilih sasaran setelah isi lokasi, keluaran, sasaran, manfaat, dan pelaksanaan. Lalu klik tombol simpan bila sudah selesai. Pilih nomor kegiatan yang sudah disimpan atau klik tab dana indikatif. Lalu klik tambah untuk memulai pengisian. Nah, nomor ini tuh ada isian tahun, lokasi, volume cacat wanita, bukan pria, serta ATM, pelaksanaan sumber dana, biaya, waktu, mulai hingga selesai kegiatan, dan pola kegiatan. Ulangi pengisian kegiatan dan tahun sesuai dengan dokumen SKP desa. Lalu diakhiri dengan klik tombol simpan bila sudah selesai. Cetak hasil rencana kerja pemerintah desa yang telah dibuat. Contohnya, laporan perencanaan. Ini menu itu biasa digunakan untuk mencetak output proses perencanaan. Langkah-langkah selanjutnya yaitu mencetak laporan pelanggaran. Itu apa saja? Yang pertama yaitu klik radio button pada grup box sebelah kiri jenis laporan akan dicetak. Pilih kode kecamatan dan desa. Opsi print to file dicentang bila inginkan agar laporan bisa ditransfer format PDF atau Microsoft Excel. Opsi anggaran perubahan dicentang bila ingin mencetak data anggaran setelah perubahan. Lalu yang keempat, klik tombol cetak sehingga dihasilkan laporan yang diinginkan. Kemudian, untuk mencetak ke media printer, kita harus klik tombol pada gambar printer yang sudah kiri atas untuk memperbesarkan tampilan. Silakan disesuaikan pada zoom 50% hingga sesuai dengan 200% keinginan kita. Lalu yang terakhir yaitu klik tombol close untuk menutup laporan tersebut. Itulah laporan langkah-langkah perencanaan pelanggaran. Nah, sekian dari penjelasan tentang aplikasi Suskudes ini. Apabila penjelasan saya ada kurang, saya mohon maaf. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih dan selamat siang.